Setiap pagi kami santri Pondok Al-Hazini di Sidoarjo disuruh mengangkat batu, mencampur semen, dan membangun gedung yang katanya rumah Allah. Bahkan ketika kami menolak mereka ancam dengan hukuman. Semakin tinggi tembok itu berdiri, semakin dalam luka di hati kami terasa. Mereka bilang ini amal jariah, tapi benarkah ini amal, atau cuma cara halus untuk memanfaatkan kami? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Saya, Ainur Rofik, seorang santri muda di Pondok Pesantren Al-Hazini, Sidoarjo, awalnya datang dengan niat tulus untuk menuntut ilmu agama dan memperbaiki diri. Namun, yang ia temukan justru dunia yang jauh dari gambaran suci yang selama ini ia dengar. Di balik doa dan pengajian, ada kerja paksa, tekanan, dan penderitaan yang tak terlihat publik. Aku masih ingat betul hari itu, pagi yang hangat di Sidoarjo, langit seperti kain putih yang baru dijemur, bersih dan tenang. Ibu memelukku lama sebelum aku berangkat. Tangannya gemetar di punggungku, suaranya lirih bergetar di telingaku. Belajarlah sungguh-sungguh, nak, jadilah orang yang berguna, jangan pernah pulang dengan tangan kosong. Aku mengangguk, meski dada terasa sesak. Aku tahu, bukan sekadar ilmu yang ibu harapkan, tapi juga kebanggaan. Aku anak satu-satunya yang bisa menimba ilmu agama sampai ke pondok. Di kampung, orang-orang menyebutku santri harapan. Aku menunduk ketika mobil Colt tua yang mengantarku ke Pondok Pesantren Al-Hazini mulai melaju. Suara mesin bercampur dengan degup jantungku yang tak menentu. Setiap detik terasa seperti langkah menuju masa depan yang suci. Perjalananku tidak lama, tapi pikiranku berputar jam. Aku membayangkan pondok yang dipenuhi aroma kitab kuning, suara santri mengaji, dan suasana damai penuh berkah. Aku membayangkan ustaz yang lembut menuntun kami menuju cahaya ilmu. Namun semua bayangan itu perlahan retak, bahkan sebelum aku menjejakkan kaki di dalam gerbang pondok. Gerbang itu tinggi, dengan papan kayu besar bertuliskan, Pondok Pesantren Al-Hazini. Catnya mulai mengelupas, tapi di bawahnya ada tulisan lain yang lebih baru, Pusat Pembangunan dan Dakwah Islam. Aku tidak mengerti maksudnya, tapi kata, pembangunan, itu terus menempel di kepalaku. Di balik gerbang, santri-santri berlarian membawa ember, karung semen, dan kayu. Tidak ada suara lantunan ayat yang kukira akan kudengar. Yang terdengar hanyalah hentakan sepatu di tanah, suara besi dipukul, dan teriakan. Cepat, ayo cepat, sebelum Pak Ustaz datang. Aku berdiri di situ beberapa menit, bingung. Seorang santri kurus dengan baju lusuh menatapku dan bertanya singkat. Baru masuk ya? Taruh tasmu di situ, terus ikut bantu angkut semen. Aku terkekeh canggung. Tapi aku belum daftar ulang. Dia menatapku datar. Kalau nunggu daftar ulang, sore baru kelar. Mending kerja dulu, biar nggak disemprot. Tanpa banyak tanya, aku menuruti. Dalam 5 menit pertama, tanganku sudah kotor, sepatuku berdebu, dan bajuku basah oleh keringat. Aku mencoba tersenyum, meyakinkan diri bahwa ini bagian dari pengabdian, bagian dari ujian awal seorang santri. Tapi ketika siang datang dan matahari mulai menancap tajam di kepala, tak ada yang menyuruh istirahat. Bahkan air minum pun harus dihemat, karena 1 galon harus dibagi puluhan orang. Aku menatap para santri di sekitarku, wajah-wajah muda yang tampak lebih tua dari usianya, kulit mereka legam terbakar matahari. Tapi tidak satu pun mengeluh. Semua diam. Hanya kadang terdengar helaan napas berat di antara suara tukul dan sekop. Sore menjelang. Aku akhirnya dipanggil ke kantor pondok untuk proses administrasi. Seorang ustaz berkacamata tebal menyambutku dengan senyum dingin. Namamu Ainur Rofik, ya? Dari mana asalnya? Dari Lamongan, ustaz. Bagus. Anak daerah timur biasanya kuat kerja. Kalimat itu membuatku mengerutkan kening. Aku tersenyum kaku, menunggu instruksi berikutnya. Ustaz itu menulis sesuatu di buku besar. Kau di asrama belakang, dekat proyek pembangunan gedung baru. Mulai besok subuh, ikut kegiatan amal jariah.
Amal jariah? Tanyaku polos. Ia menatapku dengan mata yang sulit kutafsirkan. Iya, bekerja membantu pembangunan pondok. Tidak ada gaji, tapi pahala mengalir terus. Bukankah itu lebih berharga? Aku mengangguk pelan. Kata, pahala, memang selalu membuat orang pasrah. Tapi entah kenapa, ada rasa aneh yang tak bisa kujelaskan. Mungkin karena nada suaranya yang dingin, atau karena kata, bekerja, diucapkan dengan tekanan yang berat. Malam itu, aku tidur di kasur tipis berjejer bersama belasan santri lain. Di luar, suara palu masih terdengar. Mereka bilang pekerjaan tidak berhenti meski malam datang, karena waktu adalah sedekah yang tak boleh disia-siakan. Aku menatap langit-langit bambu di atas kepalaku dan bertanya dalam hati, apakah ini cara mereka mencari ridha Allah? Seorang santri di sebelahku, namanya Jamil, berbisik pelan. Kau baru datang, ya? Besok jangan lambat. Kalau kesiangan, bisa nggak dapat jatah sarapan. Kenapa bisa begitu? Tanyaku, setengah berbisik juga. Karena makanan cuma cukup buat yang cepat. Yang telat, disuruh kerja dulu baru makan. Kadang sudah habis. Aku terdiam. Di kepalaku masih berputar bayangan pondok ideal, tempat ilmu dan kasih sayang. Tapi yang kulihat sekarang, seperti kamp pekerja yang dibungkus doa. Pagi berikutnya, sebelum adzan subuh berkumandang, suara teriakan membangunkan semua penghuni asrama. Bangun, amal jariah dimulai. Aku terlonjak. Masih gelap, udara dingin menggigit. Tapi para santri sudah bergegas ke halaman. Mereka memanggul karung pasir, membawa sekop, beberapa bahkan memanjat kerangka baja yang belum sempurna berdiri. Aku ikut turun, menggigil, menelan ludah pahit. Dalam hati, aku berkata, mungkin ini latihan kesabaran. Allah pasti melihat. Namun semakin lama, semakin aku merasa, ini bukan lagi latihan kesabaran. Ini semacam ujian yang tak pernah dijelaskan dalam kitab manapun. Tangan-tangan muda itu bekerja tanpa henti. Beberapa santri yang terlihat kelelahan dimarahi dengan kata-kata kasar. Kau ingin jadi santri malas? Kalau tidak sanggup kerja, pulang saja. Allah tidak butuh orang lemah. Aku menunduk, menahan air mata. Bukan karena sakit di tangan, tapi karena kata-kata itu terasa seperti cambuk di hati. Bukankah kami datang ke sini untuk belajar, bukan untuk membangun gedung? Hari demi hari berjalan. Tubuhku mulai terbiasa dengan debu dan terik, tapi batinku tidak. Setiap kali mendengar ceramah malam hari tentang ikhlas, aku merasa dada sesak. Kata, ikhlas, berubah makna di tempat ini. Ia bukan lagi tentang kejujuran hati, tapi tentang kepatuhan tanpa suara. Suatu sore, aku memandang gedung setengah jadi yang menjulang di depan pondok. Dindingnya tinggi, tapi retak di beberapa bagian. Seorang santri senior berkata, retaknya nanti ditambal lagi. Yang penting cepat selesai sebelum pengawas datang. Aku tidak tahu siapa pengawas itu, tapi nada suaranya membuatku yakin, gedung ini dibangun bukan semata-mata karena niat ibadah. Angin sore bertiup membawa aroma semen basah dan keringat manusia. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Dalam hati, aku berdoa, ya Allah, jika ini jalan menuju ilmu, kuatkan aku. Tapi jika ini hanya permainan manusia, tunjukkanlah kebenarannya. Dan di sanalah, di tengah debu dan keringat, langkah pertamaku dimulai. Bukan di tanah suci ilmu yang kubayangkan, tapi di tanah yang menuntut pengorbanan sebelum pemahaman. Aku tidak tahu saat itu bahwa setiap butir pasir yang kutumpahkan, setiap bata yang kutumpuk, sedang menyusun kisah besar yang akan menguji bukan hanya tubuhku, tapi juga imanku, keyakinanku, dan arti dari kata pengabdian yang sebenarnya. Hari itu matahari belum juga naik tinggi, tapi panasnya sudah seperti bara yang menggigit kulit. Aku dan puluhan santri lain berbaris di halaman belakang pondok, masing-masing memegang alat kerja. Ada yang membawa sekop, ada yang menenteng ember semen, ada pula yang hanya berdiri menunggu perintah. Suara peluit terdengar nyaring, diikuti teriakan seorang ustaz muda yang dikenal tegas, Ustaz Fahri. Cepat, anak-anak. Jangan santai. Ini bukan taman bermain, ini ladang pahala. Kami bergerak serentak, seperti mesin yang dihidupkan bersamaan.
Tak ada yang berani menatap matanya. Suaranya keras, tapi bukan seperti guru yang menegur murid, melainkan seperti mandor memarahi buruh. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini semua memang bagian dari disiplin pesantren. Namun di dalam hati, ada sesuatu yang terasa janggal, terlalu janggal. Tanah becek di bawah kakiku mulai mengering oleh panas. Debu menempel di wajah, bercampur dengan keringat yang asin. Suara besi, palu, dan sekop berpadu seperti irama kerja tanpa henti. Setiap kali aku berhenti sejenak untuk menarik napas, suara itu kembali terdengar. "Ainur, kenapa berhenti? Kau pikir malaikat juga malas mencatat amal?" Aku langsung melanjutkan kerja, menahan perih di tangan. Kulitku yang semula halus mulai terkelupas di ujung jari. Aku tidak tahu sudah berapa kali kuku ini pecah karena menggenggam sekop terlalu lama. Tapi aku diam. Karena setiap keluhan akan dianggap dosa, setiap protes akan diberi label kurang ikhlas. Menjelang siang, panas terasa semakin kejam. Bayangan pun hilang dari tanah, udara bergetar seperti bara. Beberapa santri mulai goyah, tapi tak satu pun berani meninggalkan barisan. Ustaz Fahri berdiri di bawah pohon, mengawasi kami sambil menyeruput air dari botol besar. Ia berkata dengan suara lantang, "Ingat, semakin banyak peluk kalian, semakin besar pahala yang mengalir. Setiap butir debu yang menempel di tubuhmu akan menjadi saksi di hari akhir." Kata-katanya terdengar indah, tapi rasanya pahit di telingaku. Aku menunduk, menatap tanah, dan bertanya dalam hati, apakah Allah benar meminta kami menyiksa diri seperti ini untuk mendapat ridhanya? Aku menoleh ke samping, melihat Jamil, santri yang pertama kali menolongku di hari kedatangan. Wajahnya pucat, bibirnya kering. Aku berbisik pelan, "Minum dulu, Mil. Istirahat sebentar." Jamil menggeleng lemah. "Tidak bisa. Kalau ketahuan duduk, bisa disuruh bersih-bersih WC malam nanti." Nada suaranya getir, tapi matanya pasrah. Ia lalu tersenyum samar. "Sabar saja, Nur," katanya, "kalau kita tahan lelah, nanti surga yang datang." Aku ingin percaya kata-katanya, tapi di dada ada sesuatu yang menolak. Surga tak seharusnya dibangun dengan keringat yang diperas dari ketakutan. Menjelang zuhur, pekerjaan baru selesai setengah. Gedung baru itu, yang katanya akan menjadi pusat dakwah dan asrama putra, masih berdiri setengah jadi, dikelilingi tumpukan pasir dan besi yang berkarat. Ketika adzan terdengar, Ustaz hanya berkata, "Solat nanti saja di musola belakang. Selesaikan dulu ini. Allah suka orang yang disiplin." Kalimat itu membuat dada terasa panas. Bukankah adzan adalah panggilan langsung dari langit? Mengapa bisa dikalahkan oleh suara manusia? Tapi aku tidak berani bicara. Tidak ada yang berani. Kami terus bekerja sampai lengan terasa mati rasa. Saat akhirnya kami diberi waktu untuk wudhu, air yang tersisa hanya sedikit. Sebagian santri berebut, sebagian lainnya pasrah. Aku membasuh wajahku dengan air yang sudah keruh. Setetes air terasa seperti rahmat yang jatuh di padang tandus. Dalam solat zuhur itu, aku mencoba khusyuk. Tapi di antara setiap rukuk dan sujud, wajah Ustaz Fahri terus terbayang. Suaranya yang keras, matanya yang tajam, perintahnya yang tak pernah berhenti. Dan di sela takbir terakhir, aku merasa sesuatu bergemuruh di dadaku, bukan doa, tapi pertanyaan. Apakah ini benar-benar pengabdian, atau hanya penindasan yang dibungkus kalimat suci? Sore hari, setelah pekerjaan berhenti, kami duduk berjejer di pinggir halaman. Tubuh kami dipenuhi debu dan peluh. Beberapa santri terbaring lemas, sebagian lagi memijat bahu sendiri. Ustaz Fahri datang membawa daftar nama. Ia memeriksa hasil kerja hari ini satu persatu. Kelompok 3, masih lambat. Bata belum tersusun sesuai target. Siapa ketuanya? Seorang santri kurus berdiri gemetar. "Saya, Ustaz. Besok kerja 2 kali lipat. Kalian mau bangunan ini selesai kapan? Tahun depan? Allah tidak suka orang yang menunda amal baik." Kalimat itu lagi-lagi dibungkus dengan dalil. Tapi di mata kami, itu bukan lagi semangat, melainkan tekanan. Aku menatap teman-temanku, wajah-wajah muda yang lelah, tapi menahan diri agar tidak meneteskan air mata. Kami saling berpandangan,
seolah mengerti bahwa kami semua punya pertanyaan yang sama, namun tak satu pun berani mengucapkannya. Malamnya, setelah makan seadanya, nasi dingin dan sambal tipis, aku pergi ke musola sendirian. Di sana sepi. Hanya lampu minyak yang redup. Aku duduk bersimpuh, menatap lantai yang penuh debu, lalu berdoa. Ya Allah, kalau ini benar jalan MU, kuatkan aku. Tapi kalau ada yang salah dalam semua ini, beri aku petunjuk. Aku takut salah dalam beribadah kepada MU. Angin malam masuk melalui celah-celah dinding musola, membuat lampu minyak bergoyang dan bayanganku bergetar di lantai. Dalam keheningan itu, aku merasa seolah dinding pun ikut mendengarkan doaku. Ada getaran halus yang tidak bisa kujelaskan, seperti bisikan yang belum jelas bentuknya, seperti suara hati yang berusaha keluar tapi tertahan. Aku memejamkan mata, mencoba menepis perasaan aneh itu. Tapi entah kenapa, semakin aku diam, semakin terasa bahwa tempat ini menyimpan sesuatu yang tidak terlihat. Hari-hari berikutnya berjalan tanpa perubahan. Pekerjaan, salat, makan, lalu tidur. Semua berulang, seperti roda yang berputar tanpa arah. Beberapa santri mulai jatuh sakit, demam, pusing, atau pingsan karena kelelahan. Tapi tidak ada dokter, tidak ada obat. Hanya air putih dan doa. Setiap kali seseorang jatuh, Ustaz hanya berkata, itu ujian iman. Kalau sabar, sembuh sendiri. Namun ada satu hal yang selalu membuatku bertahan. Setiap kali malam tiba dan semua tidur, aku memandang bangunan setengah jadi itu dari kejauhan. Diterangi lampu seadanya, ia berdiri seperti raksasa yang belum selesai dibentuk. Dan entah kenapa, aku merasa bangunan itu hidup, seolah sedang mengamati kami. Kadang, saat angin berhembus, terdengar bunyi gemeretak di antara dindingnya. Suara itu seperti mengerang, seperti ingin berkata sesuatu. Tapi belum jelas. Masih samar. Aku tidak tahu apakah itu hanya halusinasi karena lelah, atau ada sesuatu yang benar-benar ingin bicara dari balik bata dan semen itu. Yang aku tahu, setiap kali suara itu muncul, hatiku bergetar, antara takut dan penasaran. Suatu sore, menjelang maghrib, aku duduk di tepi halaman sambil membersihkan lumpur di tangan. Langit merah membara di ufuk barat. Di kejauhan, suara adzan mulai berkumandang, tapi Ustaz masih menyuruh kami menyusun sisa pasir ke sudut halaman. Aku memandang matahari yang perlahan tenggelam dan berkata lirih pada diri sendiri. Jika ini ladang amal, mengapa terasa seperti penjara? Tidak ada yang menjawab. Hanya suara langkah santri lain yang berlalu, suara palu yang belum juga berhenti, dan aroma semen yang menyesakkan dada. Hari itu aku belajar satu hal penting. Kadang, doa yang kita panjatkan di bawah terik matahari tidak langsung dijawab dengan kesejukan. Kadang Tuhan membiarkanmu tetap di bawah panas yang membakar, agar kau tahu seberapa kuat hatimu bisa bertahan sebelum akhirnya kau benar-benar mengerti arti ikhlas yang sesungguhnya. Sudah hampir 2 pekan aku di pondok pesantren Al-Khozini. Hari-hariku berjalan dengan pola yang sama. Bangun sebelum azan subuh, bekerja sampai matahari meninggi, belajar sebentar di siang hari, lalu kembali bekerja hingga malam. Sejak hari pertama, kata, amal jariah, terus diulang-ulang seperti mantra suci. Di setiap pengajian malam, para ustaz menekankan bahwa bekerja membangun pondok adalah ibadah yang nilainya lebih besar daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kami diam mendengarkan. Sebagian mengangguk, sebagian lain menunduk dalam pasrah. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa mungkin memang benar begitu. Bahwa kerja keras ini adalah jalan menuju keberkahan. Tapi setiap kali tanganku menggenggam sekop, dan mataku menatap dinding gedung megah yang kami bangun, hatiku bertanya. Apakah ini benar amal, ataukah hanya tenaga gratis yang dibungkus dengan kalimat suci? Suatu malam, setelah Isya, kami dikumpulkan di aula kecil. Lampunya redup, udara pengap, dan lantai masih lembab karena baru dipel. Ustaz Fahri berdiri di depan dengan kitab di tangan. Suaranya menggema ke seluruh ruangan. Anak-anak, kalian harus paham. Pondok ini tidak punya banyak uang. Pembangunan ini berjalan karena semangat kalian. Karena tangan-tangan kalianlah, Allah menurunkan rahmatnya. Beberapa santri bertepuk tangan pelan, mungkin karena terbawa suasana. Tapi aku melihat Jamil di sebelahku hanya diam.
Matanya sayu, tangannya memegang perutnya yang tampak cekung. Aku tahu, sudah 3 hari terakhir dia makan sangat sedikit. Jatah makan selalu tidak cukup untuk semua, dan mereka yang paling lemah seringkali tidak kebagian. Ustaz melanjutkan, kalian tidak akan dibayar dengan uang, tapi Allah akan membayar kalian dengan surga. Bukankah surga lebih berharga dari upah dunia? Kata-kata itu disambut anggukan. Tapi bagiku, kalimat itu seperti pedang bermata dua. Ya, surga memang tujuan setiap hamba, tapi bukankah keadilan di dunia juga bagian dari perintah Tuhan? Aku menatap tanah, takut jika pikiranku yang mulai gelisah ini dianggap kufur. Keesokan paginya, pekerjaan dilanjutkan seperti biasa. Tapi suasananya berbeda. Para santri terlihat semakin lelah. Beberapa mulai batuk karena debu semen yang menebal di udara. Aku memperhatikan bahwa peralatan kerja semakin sedikit, tapi proyek justru semakin luas. Kami diminta bekerja lebih cepat, lebih banyak, dengan alasan, waktu pembangunan mepet sebelum peresmian tahap pertama. Kalau proyek ini selesai, kalian akan dapat pahala lebih besar lagi, kata salah satu ustaz pembina sambil tersenyum. Namun senyumnya terasa dingin, seperti senyum yang menutupi sesuatu. Saat istirahat, aku duduk di bawah pohon bersama Jamil dan 2 santri lainnya, Soleh dan Hilmi. Soleh berbisik, kalian tahu nggak, katanya dana pembangunan dari donatur luar negeri. Tapi kenapa kita disuruh kerja tanpa upah? Hilmi menimpali, aku dengar ustaz bilang ini proyek amal, tapi kok kontraktornya pakai mobil bagus ya? Aku menatap mereka. Kalian yakin dengan kabar itu? Jamil menjawab pelan, aku nggak tahu pasti, Nur. Tapi aku pernah dengar 2 ustaz bicara di belakang gudang. Mereka sebut soal komisi pembangunan. Aku nggak ngerti maksudnya, tapi cara mereka tertawa, bukan seperti orang yang sedang bicara tentang ibadah. Kalimat itu menancap di kepalaku. Aku tidak bisa berhenti memikirkannya. Malamnya, aku kembali ke musola kecil. Aku mencoba mengaji, tapi pikiranku tidak fokus. Setiap huruf yang kulafalkan terasa berat. Aku menutup mushaf dan menatap tembok di depanku. Di antara cahaya lampu minyak, bayangan dinding itu tampak bergoyang lembut. Aku memejamkan mata dan berdoa, ya Allah, tunjukkan yang benar itu benar, dan yang salah itu salah. Jangan biarkan aku tertipu oleh ucapan yang memakai nama MU. Saat aku membuka mata, angin bertiup pelan. Lampu minyak bergetar, lalu terdengar suara lirih dari arah dinding luar. Suara itu seperti desir pasir, pelan, tapi jelas. Yang mereka bangun bukan rumah Allah. Aku terkejut, menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapapun. Hanya dinding kusam dan suara jangkrik dari luar. Aku menggeleng cepat, menepuk pipiku sendiri, berusaha sadar. Mungkin aku terlalu lelah, gumamku. Tapi hati kecilku berkata lain. Sejak malam itu, setiap kali aku lewat dekat bangunan baru, aku merasakan getaran aneh. Seperti ada sesuatu yang berdenyut dari dalam. Kadang samar terdengar seperti erangan, kadang seperti bisikan yang belum selesai. Beberapa hari kemudian, insiden kecil terjadi. Seorang santri bernama Rizal jatuh dari lantai 2 proyek. Tangannya patah, dan kakinya bengkak parah. Kami panik, tapi ustaz hanya berkata, itu ujian. Jangan dibawa ke rumah sakit, nanti biayanya besar. Kita doakan saja. Rizal hanya mengerang kesakitan di kamar. Aku ikut menjaganya malam itu. Dalam remang cahaya, ia berkata lirih padaku, Nur, aku capek. Aku datang ke sini buat belajar ngaji, bukan buat kerja seperti ini. Aku menggenggam tangannya. Sabar ya, insya Allah ada hikmahnya. Ia tersenyum pahit. Kalau benar ini amal jariah, kenapa aku merasa seperti budak? Kata, budak, itu membuat dadaku sesak. Aku tidak bisa menjawab. Karena jauh di dalam hati, aku mulai merasakan hal yang sama. Hari-hari berlalu, dan pertanyaan demi pertanyaan mulai berputar di kepala para santri. Tapi tidak ada yang berani berbicara keras-keras. Pagi itu, saat apel kerja dimulai, Ustaz Fahri berkata lantang. Ada beberapa santri yang mulai banyak bicara. Hati-hati, setan suka membisikkan keraguan pada orang yang beramal. Kalau kalian tidak ikhlas,
semua kerja keras ini tidak bernilai di mata Allah. Semua diam. Tak ada yang berani menatap wajahnya. Aku tahu dia sedang menegur kami. Kata, tidak ikhlas, digunakan seperti cambuk, menekan rasa bersalah di dada kami. Padahal, apakah menanyakan keadilan termasuk tanda ketidakikhlasan? Sore itu, saat matahari mulai turun, aku melihat sesuatu yang membuat hatiku bergetar. Di dekat bangunan baru, ada papan bertuliskan, donasi dari Yayasan Pembangunan Pesantren Nasional. Di bawahnya tertera nama beberapa donatur besar. Aku menatap tulisan itu lama. Jadi benar, ada dana. Lalu mengapa kami masih harus bekerja seperti ini tanpa apapun? Aku memanggil Jamil dan menunjukkannya. Ia membaca pelan, lalu menatapku dengan mata yang mulai berair. Nur, berarti dari awal kita dibohongi? Aku tidak menjawab. Karena di dada, jawabannya sudah jelas, meski mulut ini belum sanggup mengatakannya. Malam itu, aku kembali ke musola. Aku sujud lama sekali, mungkin lebih lama dari biasanya. Air mata menetes ke lantai dingin. Ya Allah, jika semua ini tipu daya manusia, maka bukalah jalan bagi kebenaran. Tapi jika ini memang jalan MU, tolong beri aku ketenangan, karena aku sudah hampir tidak bisa membedakan mana ibadah, mana penindasan. Di luar, angin kembali berembus. Dan entah kenapa, kali ini suara itu terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Bangunan itu akan bicara, saat waktunya tiba. Aku gemetar, bukan karena takut, melainkan karena aku tahu, apapun yang terjadi nanti, kebenaran yang tersembunyi di balik kata, amal jariah, suatu hari akan menampakkan diri. Dan mungkin, aku sendiri yang akan menjadi saksi hidupnya. Hari itu, udara pagi di pondok terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan, dan aroma tanah basah tercium dari arah belakang dapur. Aku baru saja selesai menimba air ketika Ustaz Kamil memanggilku dari kejauhan. Ainur, ada surat buatmu. Aku menoleh, sedikit terkejut. Surat? Siapa yang akan mengirim surat untukku? Aku berlari kecil mendekatinya. Di tangannya, selembar amplop berwarna coklat kusam. Di pojoknya tertulis dengan tulisan miring yang sangat kukenal, dari ibu. Tanganku langsung gemetar. Aku mengucap pelan, terima kasih, Ustaz, lalu segera mencari tempat sepi di belakang musola. Aku duduk di tanah, punggung bersandar ke dinding kayu, dan membuka amplop itu dengan hati-hati seolah sedang membuka sesuatu yang suci. Di dalamnya hanya ada selembar kertas, sudah agak kusut. Tapi setiap huruf yang tertulis di sana seperti menyalakan kembali cahaya kecil dalam hatiku. Assalamualaikum, Nak Ainur. Ibu harap kamu sehat di sana. Maaf baru bisa kirim surat, kemarin ibu harus pinjam uang ke tetangga buat ongkos ke kantor pos. Ibu di sini baik-baik saja, walau kadang batuknya masih sering kambuh. Ladang singkong sudah dipanen, tapi harganya jatuh, jadi hasilnya tidak seberapa. Ibu selalu ingat wajahmu waktu pamit pergi mondok. Katamu, ingin menimba ilmu biar bisa jadi ustaz yang menuntun orang ke jalan Allah. Ibu percaya itu, Nak. Tapi kadang malam-malam, ibu suka khawatir. Takut kamu kerja terlalu keras. Takut kamu kurang makan. Takut kamu diam-diam menahan sakit. Kalau di sana kamu susah, jangan sungkan bilang, Nak. Ibu tidak punya banyak harta, tapi doa ibu setiap malam selalu untuk kamu. Jangan biarkan siapapun memperlakukanmu seperti orang yang tak berharga. Kamu anak yang beriman, bukan budak. Ibu sayang kamu, Ainur. Dari ibu, yang selalu menunggumu di serambi rumah. Aku tidak sadar air mataku mulai menetes. Setiap kalimat dalam surat itu seperti mengetuk pintu yang selama ini kututup rapat, pintu kerinduan, kesedihan, dan juga amarah yang pelan-pelan tumbuh. Aku memeluk kertas itu, menatap langit abu-abu di atas, lalu berbisik, Bu, andai ibu tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Sore itu aku tidak ikut kerja. Aku pura-pura sakit agar bisa berdiam di kamar. Jamil duduk di sebelahku sambil menatap surat yang masih kugenggam. Itu dari ibumu? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Apa isinya? Aku tersenyum tipis. Ibu cuma bilang, jangan biarkan siapapun memperlakukan aku seperti orang yang tak berharga. Jamil menunduk.
Ia menatap tangannya yang penuh kapalan. Andai ibu-ibu kita bisa lihat, Nur, mungkin mereka akan datang menjemput kita pulang. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Beberapa hari kemudian, aku mulai memperhatikan sesuatu yang berbeda. Para ustaz semakin sering membicarakan tentang ketaatan total. Mereka bilang, santri yang mempertanyakan perintah adalah santri yang hatinya belum bersih. Aku semakin ragu. Surat dari ibu membuat mataku lebih terbuka, seakan aku melihat dunia pondok dengan kacamata baru. Ketika ustaz menyuruh kami bekerja sampai malam, aku teringat kalimat terakhir dari surat itu. Jangan biarkan siapapun memperlakukanmu seperti orang yang tak berharga. Kata-kata itu terus berputar di kepala setiap kali aku memanggul semen, setiap kali aku mendengar teman jatuh karena kelelahan, dan setiap kali kami diberi makan hanya dengan nasi dan sayur bening yang hambar. Apakah ini yang disebut pengabdian? Ataukah ini bentuk lain dari penindasan yang dibungkus dengan dalil? Suatu malam, aku menulis balasan surat untuk ibu. Aku tulis di selembar kertas bekas bungkus semen yang sudah kering. Tanganku gemetar, bukan karena dingin, tapi karena terlalu banyak hal yang ingin kuceritakan tapi tak bisa. Aku takut membuat ibu cemas. Tapi aku juga tidak sanggup terus diam. Assalamualaikum, Ibu. Ibu, Ainur di sini sehat, insya Allah. Terima kasih atas doanya, Bu. Surat Ibu Ainur simpan di dalam kitab, biar selalu ingat rumah. Ibu jangan khawatir, Ainur di sini belajar banyak hal. Tapi kadang, Bu, Ainur merasa lelah bukan karena kerja, tapi karena hati ini bingung. Di sini kami sering disuruh bekerja, katanya untuk amal. Tapi kadang Ainur merasa seperti tenaga kami bukan lagi ibadah, tapi kewajiban yang tak boleh ditanya. Ainur ingin tetap ikhlas, tapi sulit, Bu. Kadang malam-malam Ainur ingin pulang, hanya untuk mendengar suara ibu memanggil nama Ainur sekali saja. Ibu, kalau suatu hari Ainur tidak kuat, bolehkah Ainur pulang? Aku berhenti menulis di situ. Air mataku menetes di ujung kalimat. Kertas itu jadi basah dan tintanya sedikit melebar. Akhirnya surat itu tidak pernah kukirim. Aku lipat rapi dan kuselipkan di bawah bantal. Malam itu, angin bertiup kencang. Suara dedaunan terdengar seperti bisikan. Aku terbangun dan melihat Jamil duduk di tepi ranjang, matanya menatap kosong keluar jendela. Ngapain, Mil? Tanyaku. Ia tidak menoleh. Aku mimpi, Nur. Ibu datang. Katanya, pulanglah sebelum terlambat. Aku merinding. Maksudnya apa? Ia hanya diam, tapi aku tahu pikirannya sama gelisahnya denganku. Keesokan harinya, pondok ramai oleh kabar bahwa 2 santri senior kabur malam tadi. Ustaz Fahri marah besar. Kami semua dikumpulkan di halaman dan dimarahi habis-habisan. Barang siapa melarikan diri dari pondok ini, sama saja lari dari rahmat Allah. Suara beliau menggema, menusuk telinga. Aku menggigit bibir. Kata-kata itu seperti belenggu yang mengikat jiwa kami. Tapi setelah membaca surat ibu, aku tahu, tidak semua yang dibungkus dengan nama Allah itu benar-benar suci. Malamnya, aku kembali membaca surat ibu di bawah cahaya minyak kecil. Aku ulangi kalimat itu berkali-kali, sampai mataku basah lagi. Kamu anak yang beriman, bukan budak. Entah mengapa, kalimat itu terasa seperti suara Tuhan sendiri yang berbicara lewat tangan ibu. Dan malam itu aku membuat satu janji kecil pada diriku sendiri. Jika nanti kebenaran itu datang, aku tidak akan diam lagi. Aku akan bicara, meski suaraku gemetar. Surat itu mungkin sederhana, tapi isinya telah mengubah segalanya. Ia menyalakan api yang selama ini padam dalam dada seorang santri bernama Ainur Rafiq, api yang perlahan akan tumbuh menjadi keberanian. Dan aku tahu, sejak malam itu, langkahku di pondok ini tidak akan pernah sama lagi. Hari itu matahari menggantung tinggi di atas langit Sidoarjo, seolah tak mau bergerak sedikit pun. Udara panas seperti menekan kepala, membuat napas terasa berat. Di halaman belakang pondok, kami kembali dihadapkan pada tumpukan pasir dan batu bata yang harus diselesaikan sebelum maghrib. Tanganku sudah mulai melepuh. Kulitnya mengelupas, dan perihnya terasa setiap kali semen menempel. Tapi aku tidak punya pilihan selain melanjutkan. Cepat, Nur. Kalau lambat nanti Ustaz marah,
seru Jamil dari seberang tumpukan bata. Aku hanya mengangguk, walau pandanganku sudah berkunang. Tubuh ini rasanya bukan milikku lagi. Kaki gemetar, bahu nyeri, dan dada terasa sesak. Tapi lebih dari itu, ada sesuatu yang lebih menyakitkan. Sesuatu di dalam hati yang mulai retak, pelan-pelan, nyaris tanpa suara. Beberapa hari ini aku sering merenung sendirian di belakang asrama. Aku memperhatikan gedung baru yang hampir selesai, besar, kokoh, megah, dengan kubah berwarna emas muda di puncaknya. Setiap kali aku menatapnya, ada rasa aneh di dadaku. Antara bangga dan kecewa. Bangga karena aku ikut membangun sesuatu yang besar. Tapi kecewa, karena semakin tinggi bangunan itu menjulang, semakin rendah nilai kemanusiaan yang kurasakan di sekitarnya. Kami sering kelaparan. Beberapa teman jatuh sakit. Tapi tidak ada yang peduli. Setiap kali ada yang pingsan, Ustaz hanya berkata, itu ujian iman. Bersyukurlah, Allah sedang membersihkan hatimu. Padahal yang kulihat hanyalah tubuh-tubuh muda yang menanggung beban terlalu berat, dengan iman yang perlahan berubah menjadi luka. Suatu siang, seorang santri bernama Hadi jatuh dari lantai 2 bangunan yang sedang kami kerjakan. Kami semua berlari panik. Darah menetes di ubin yang belum kering. Ustaz Fahri datang dengan wajah tegas, lalu berkata datar, bawa ke kamar. Jangan ada yang ribut. Jangan sampai tamu pondok tahu. Tidak ada ambulans, tidak ada perawatan. Hadi hanya berbaring di kasur tipis, tubuhnya gemetar menahan sakit. Aku duduk di sampingnya. Hadi, kau sakit di mana? Tanyaku pelan. Ia menatapku dengan mata sayu, lalu tersenyum pahit. Semuanya, Nur. Tapi yang paling sakit, bukan di tubuh. Di sini. Ia menepuk dadanya perlahan. Di sini. Aku menunduk. Kata-katanya seperti menghantam jantungku sendiri. Kami berdua diam cukup lama. Di luar, suara tukul dan adukan semen kembali terdengar. Dunia terus berjalan seperti tidak terjadi apa-apa. Malamnya, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di serambi asrama, menatap bangunan yang berdiri gagah di bawah cahaya bulan. Bayangan temboknya jatuh ke tanah seperti sosok besar yang sedang menunduk menatap kami. Dalam hati aku berbisik, ya Allah, apa benar semua ini untuk MU? Angin malam bertiup pelan, membawa aroma semen basah yang entah kenapa terasa pahit di hidungku. Aku menutup mata, mencoba berdoa. Tapi lidahku keluh. Seolah doa-doa yang biasa kuucap sudah kehilangan maknanya. Aku teringat kata-kata ibuku di surat itu. Jangan biarkan siapapun memperlakukanmu seperti orang yang tak berharga. Dan malam itu aku baru sadar, bukan hanya tubuh kami yang dieksploitasi, tapi juga keyakinan kami. Kami diminta bekerja atas nama ibadah, tapi tanpa kasih, tanpa penghargaan, tanpa rasa manusiawi. Dan yang paling menyakitkan, kami mulai percaya bahwa itu memang seharusnya begitu. Keesokan harinya, aku melihat retakan pertama di dinding gedung baru itu. Hanya seukuran jari, tapi cukup untuk membuat beberapa santri berhenti bekerja dan menatap bingung. Lihat tuh, temboknya retak, kata Jamil. Ustaz Kamil langsung menegur, jangan banyak bicara. Plester saja, jangan sampai kelihatan. Aku memandang retakan itu lama sekali. Entah kenapa aku merasa, itu bukan sekadar retakan di dinding. Ada sesuatu di baliknya, semacam pesan, semacam peringatan. Sejak hari itu, aku mulai mendengar hal-hal aneh. Kadang ketika aku sendirian di lokasi proyek, aku mendengar suara samar. Bukan suara manusia. Lembut, hampir seperti hembusan angin, tapi jelas berbentuk kata. Ainur. Aku menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Aku menutup telinga, beristighfar, tapi suara itu muncul lagi, pelan, menyelinap seperti doa yang salah arah. Apa yang kau bangun, bukan rumah Allah. Aku terdiam. Dada berdebar, keringat dingin menetes dari pelipis. Aku mencoba tertawa untuk menenangkan diri, tapi entah kenapa suaraku sendiri terdengar seperti gemetar. Beberapa malam setelah itu, aku mendengar suara yang sama saat sedang wudhu. Suara air menetes di ember berganti dengan bisikan samar yang mengguncang dadaku. Kalian membangun dengan dusta, bukan dengan doa. Aku menjatuhkan gayung. Air tumpah ke lantai. Tubuhku lemas.
Aku menatap bayangan wajahku di permukaan air dan tidak mengenalinya lagi. Mataku terlihat kosong, seperti seseorang yang sedang kehilangan arah. Sejak saat itu, aku mulai menjauh dari keramaian. Aku lebih sering menyendiri di masjid atau di belakang bangunan. Bukan karena aku ingin beribadah lebih banyak, tapi karena aku takut pada diriku sendiri. Aku takut, jika terus diam, aku akan benar-benar kehilangan iman yang dulu kujaga. Suatu malam, Hadi yang masih terbaring sakit memanggilku pelan. "Nur," suaranya serak. Aku segera menghampiri. "Kenapa, Di?" Ia tersenyum lemah. "Aku bermimpi, Nur. Bangunan itu roboh. Tapi dari dalamnya keluar cahaya. Mungkin Allah ingin menunjukkan sesuatu." Aku menatapnya lama. Mimpi itu menempel di kepalaku bahkan setelah aku kembali ke tempat tidur. Malam terasa panjang. Aku tidak tahu lagi apa yang nyata dan apa yang tidak. Tapi satu hal pasti, ada retakan, bukan hanya di dinding bangunan itu, tapi juga di dalam diriku. Dan aku tahu, jika retakan itu terus melebar, sesuatu akan runtuh, entah bangunannya, entah imanku sendiri. Aku menatap langit-langit kamar yang remang. "Ya Allah," bisikku dengan suara bergetar, "jika ini jalan MU, tunjukkanlah kebenaran. Tapi jika ini tipu daya manusia, tolong, selamatkan kami." Di luar, angin berhembus pelan. Tapi di hatiku, badai sudah mulai terbentuk. Aku hanya belum tahu, badai itu akan menghancurkan apa lebih dulu, dinding yang kami bangun, atau kepercayaanku pada mereka yang mengatasnamakan Tuhan. Suatu pagi di bulan Rabiul Awal, suara teriakan memecah kesunyian pondok. Ada retakan besar di tembok barat. Aku dan beberapa santri segera berlari ke arah gedung baru. Debu masih menempel di udara, dan di sana, di dinding setinggi 2 lantai itu, tampak garis panjang, menjalar seperti luka yang baru saja terbuka. Ustaz Kamil datang terburu-buru. Wajahnya tegang. "Cepat plester. Jangan biarkan tamu pesantren lihat." Beberapa santri bergegas mengambil semen, menutup retakan itu dengan tangan gemetar. Tapi retakannya terus melebar, seperti menolak untuk disembunyikan. Aku berdiri diam. Sinar matahari menyentuh bagian dinding yang pecah itu, dan dalam pantulan cahayanya aku melihat sesuatu, bukan sekadar pecahan tembok, tapi seperti bayangan wajah-wajah lelah para santri yang pernah bekerja di sana. Aku menelan ludah. "Kenapa bisa retak, Ustaz?" tanyaku pelan. "Karena kalian tidak bekerja sungguh-sungguh," balasnya keras. "Itu tandanya Allah murka pada kelalaian kalian." Aku terdiam. Tapi dalam hati, ada suara lain yang berbisik, "Ataukah yang murka bukan Allah, tapi nurani yang kalian hancurkan sendiri?" Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Kami disuruh bekerja lebih keras. Bahkan waktu tidur dikurangi agar proyek selesai sebelum hari peresmian. Setiap pagi, Ustaz memberi ceramah tentang kesabaran dan keikhlasan. Tapi kata-kata itu kini terdengar hampa di telingaku. Bagaimana mungkin kami bicara tentang ikhlas, kalau iman kami sendiri dikikis oleh ketidakadilan? Aku mulai memperhatikan wajah teman-temanku satu persatu. Jamil semakin kurus. Hadi masih sakit dan jarang keluar kamar. Beberapa santri lain mulai batuk-batuk karena debu semen. Tapi tidak ada yang berani protes. Mereka hanya bekerja, dengan mata kosong dan bibir yang diam. Suatu sore, aku melihat seorang donatur datang. Mobilnya mewah, berkilau di bawah matahari. Ustaz Fahri menyambutnya dengan senyum lebar, penuh hormat. "Alhamdulillah, berkat bantuan Bapak, gedung ini hampir selesai," katanya. Donatur itu tertawa, menepuk bahu Ustaz, lalu bertanya, "Santri-santri ini dibayar berapa per hari?" Ustaz menjawab tanpa ragu, "Mereka tidak perlu dibayar. Semua ini amal jariah untuk mereka." Aku yang berdiri tak jauh dari sana menggenggam tangan erat-erat. Kukuku sampai menancap di kulit. Amal jariah? Apakah penderitaan kami kini sudah punya label suci, agar semua orang bisa menutup mata tanpa merasa bersalah? Malamnya, retakan di dinding itu makin panjang. Kami semua dipanggil untuk memperbaikinya, meski sudah lewat waktu Isya. Cahaya lampu redup menyorot tembok yang mulai tampak seperti tubuh tua yang nyaris runtuh. Saat aku menempelkan semen di sana, tiba-tiba ku dengar suara pelan dari dalam tembok.
samar, tapi jelas. Jangan tutupi luka ini. Tanganku terhenti. Aku menoleh ke kanan dan kiri, tapi tidak ada siapapun yang berbicara. Semua santri sibuk bekerja, mata mereka kosong, hanya suara adukan semen yang terdengar. Aku menatap tembok itu lagi. Dan kali ini, aku mendengar lebih jelas. Kalian menutupi luka dengan kebohongan. Aku terlonjak mundur. Ember semen terjatuh. Nur, kenapa? Seru Jamil. Aku hanya menggeleng, napasku tersengal. Tidak apa-apa. Tapi dalam hati, aku tahu, sesuatu di dalam sana hidup. Bukan jin, bukan hantu. Tapi mungkin, suara dari semua santri yang terluka, terjebak, dan tak pernah didengar. Keesokan paginya, aku mencoba memberanikan diri menemui Ustaz Fahri. Aku menunduk hormat, tapi suaraku bergetar. Ustaz, bangunan itu retak lagi. Mungkin karena fondasinya tidak kuat. Saya pikir, kita perlu istirahat dulu. Belum sempat aku menyelesaikan kalimat, tangannya menampar mejaku keras. Diam, Ainur. Jangan ajari aku bagaimana membangun rumah Allah. Aku terpaku. Wajahnya merah, matanya tajam. Kalau kau tidak sanggup bekerja, berarti imanmu lemah. Keluar saja dari pondok ini. Aku mundur beberapa langkah. Kata-kata itu menancap dalam seperti paku panas. Keluar dari pondok berarti menanggung malu, dianggap gagal, dianggap murtad dari perjuangan. Tapi, apa ini masih perjuangan? Aku menunduk dan keluar dengan hati hancur. Di luar ruangan, Jamil menghampiriku. Kenapa kau menantangnya, Nur? Aku menggeleng lemah. Aku tidak menantang. Aku hanya ingin semuanya jujur. Jamil menatapku lama, lalu berkata lirih, kejujuran tidak punya tempat di sini, Nur. Yang mereka mau cuma patuh. Sore itu hujan turun deras. Air mengalir dari atap dan membasahi dinding gedung yang belum sempurna. Aku berdiri di bawah pohon, memperhatikan bagaimana air hujan masuk ke celah retakan itu. Tetes demi tetes, menembus semen, seolah mencoba menghapus kebohongan yang menutupinya. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh kecil. Bagian atas dinding itu sedikit runtuh, serpihannya jatuh menimpa tanah basah. Beberapa santri menjerit kaget. Aku menatapnya tak berkedip. Dan di antara suara hujan, aku kembali mendengar bisikan itu, kali ini lebih kuat, lebih jelas, lebih menusuk hati. Yang kalian bangun dengan dusta, akan hancur dengan kejujuran. Aku tersentak, dadaku bergemuruh. Suara itu bukan sekadar gema. Ia seperti datang dari dalam diriku sendiri. Seolah dinding dan aku adalah satu, sama-sama retak, sama-sama menahan sesuatu yang nyaris pecah. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk sendirian di serambi, menatap bangunan yang kini tampak seperti bayangan raksasa di bawah cahaya bulan. Suara jangkrik samar, tapi hatiku bising. Aku tahu, sesuatu sedang berubah. Bukan hanya pada bangunan itu, tapi juga di dalam diriku. Rasa takut mulai berubah menjadi tekad, rasa ragu berubah menjadi kesadaran. Selama ini kami diajarkan bahwa taat adalah segalanya. Tapi mungkin, ada saatnya taat justru berarti menutup mata dari kebenaran. Dan malam itu, aku mulai berjanji dalam hati. Jika bangunan itu retak lagi, aku tidak akan menutupinya. Aku akan biarkan dunia melihat luka itu, karena hanya dari luka yang terbuka, kebenaran bisa tumbuh. Di kejauhan, kilat menyambar langit. Suara guntur menggema, memantul di antara dinding-dinding pondok. Dan aku tahu, badai yang sesungguhnya belum datang. Tapi retakan itu, baik di tembok maupun di hatiku, sudah terlalu dalam untuk disembuhkan dengan plester kebohongan. Malam itu, udara di pondok begitu berat. Angin membawa aroma tanah basah bercampur semen yang lembab. Dinding baru itu, yang dulu kami bangun dengan susah payah, kini berdiri miring, penuh retakan seperti urat di tubuh tua yang kelelahan. Aku berjalan pelan di antara bayangan, langkahku berhenti di depan tembok barat. Di sanalah semua bermula. Tapi malam ini, ada sesuatu yang berbeda. Ketika tanganku menyentuh permukaannya, aku merasakan getaran halus. Bukan getaran dari angin, bukan dari tanah, tapi seperti detak jantung yang hidup di balik batu. Aku menarik napas panjang.
"Siapa kau?" bisikku. Dan kali ini, suara itu menjawab, tidak lagi samar, tapi jelas, seperti seseorang berbisik dari balik batu yang bernyawa. "Aku adalah kebenaran yang kalian kubur dengan dusta." Aku tertegun. Suara itu dalam, bergema di dadaku sendiri. Aku adalah saksi atas setiap keringat yang ditukar dengan janji palsu, setiap air mata yang jatuh di antara batu bata yang kalian sebut rumah Allah. Tanganku gemetar. Aku mundur selangkah, tapi suara itu terus berbicara. "Kau tahu, Ainur, bukan tembok ini yang retak. Kalianlah yang retak, imannya, nuraninya, dan keberaniannya." Aku memejamkan mata. Gigi bergemeretuk menahan takut. Tapi di balik takut itu, ada rasa lega, seperti akhirnya mendengar kebenaran yang selama ini kutolak. Keesokan paginya, pondok gempar. Bagian atas bangunan runtuh sebagian. Tidak ada korban jiwa, tapi semua orang panik. Ustaz Fahri mengumpulkan seluruh santri di aula. Suaranya menggema, bergetar menahan amarah. "Ini ujian dari Allah. Siapapun di antara kalian yang tidak ikhlas dalam membangun rumah ini, bertobatlah sekarang juga." Sunyi. Tak ada yang berani bicara. Hanya suara hujan dari luar yang menetes pelan. Aku berdiri di barisan belakang, jantungku berdentum keras. Setiap kata ustaz itu seperti cambuk di dadaku. Lalu tiba-tiba, dari sisi kanan aula, seorang santri kecil berdiri, Fikri, murid baru yang dulu selalu diam. Dengan suara pelan tapi mantap, ia berkata, "Kalau Allah murka, mungkin bukan karena kami tidak ikhlas, Ustaz. Tapi karena ada yang membohonginya." Seluruh aula mendadak hening. Ustaz Fahri menatap tajam, wajahnya berubah pucat. "Apa kamu tahu apa yang kau katakan?" Fikri menggigit bibirnya, tapi matanya tak goyah. "Yang saya tahu, kami disuruh berbohong. Dindingnya retak, tapi kami disuruh tutup. Batu-batunya menangis setiap malam." Suasana meledak. Beberapa ustaz berlari mendekat, menarik Fikri keluar aula. Tapi kalimat itu sudah terucap. Dan seperti batu yang dilempar ke air tenang, gelombangnya menyebar ke setiap hati santri di ruangan itu. Aku menatap Fikri dibawa pergi, dan saat itu aku tahu, aku tak bisa diam lagi. Malam berikutnya, aku kembali ke tembok itu. Cahaya bulan menyorot retakan yang kini tampak seperti luka menganga. Aku berlutut di sana. "Jika kau benar-benar suara kebenaran," bisikku, "bantu aku. Aku tak tahu harus mulai dari mana." Lalu, seolah menjawab, aku mendengar suara dari balik batu itu. "Tunjukkan mereka luka ini. Jangan tutup lagi. Biar dunia melihat apa yang mereka sembunyikan." Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Beberapa potongan plester yang menutupi retakan itu terlepas, jatuh ke tanah satu persatu. Dan di sana, di tengah debu, terukir garis besar seperti tangan manusia yang menekan dari dalam keluar. Aku tertegun. Bulu kuduku berdiri. Tapi entah kenapa, aku tidak lari. Ada kekuatan aneh yang menahanku di tempat. Dan dari balik batu itu, suara terakhir terdengar, berat, dalam, tapi menenangkan. "Kebenaran selalu menemukan jalan. Entah lewat mulutmu, atau reruntuhan ini." Keesokan harinya, kabar runtuhnya sebagian dinding menyebar ke seluruh desa. Beberapa warga datang, menatap bangunan itu dengan wajah cemas. "Aneh ya," kata seorang bapak, "kemarin dibilang sudah kuat. Kok sekarang retak semua?" Yang lain menimpali, "Mungkin karena bahan bangunannya jelek. Atau karena ada yang disembunyikan." Kata-kata, "disembunyikan," itu seperti cambuk lagi-lagi di telingaku. Aku berdiri di tengah mereka, menatap tembok yang kini terbuka sebagian. Di balik lapisan semen yang pecah, tampak bata-bata yang tidak rapi, bahkan ada kantong plastik bekas dan potongan kayu lapuk yang dicampur semen. Aku menarik napas tajam. Inilah kebenaran yang selama ini kututupi. Dan kini, ia menampakkan diri, lewat batu, lewat retakan, lewat kehancuran. Sore itu, aku dipanggil ke ruang Ustaz Fahri. Begitu pintu tertutup, suaranya langsung meledak. "Kau yang memprovokasi santri kecil itu, ya? Kau yang membuat mereka memberontak." Aku menatapnya, kali ini tanpa menunduk. "Tidak, Ustaz.
Saya hanya ingin kita jujur. Ia menepuk meja keras. Jujur? Jujur tidak akan membangun masjid ini, Ainur. Yang bisa membangunnya hanya patuh. Aku balas dengan suara bergetar tapi tegas. Masjid yang dibangun dari dusta tidak akan menegakkan sujud, Ustaz. Suasana beku. Matanya menatapku lama, seolah ingin menelan seluruh keberanianku. Tapi kali ini aku tidak takut. Suara dari batu itu masih bergema di telingaku, memberi kekuatan yang aneh tapi nyata. Malam terakhir di pondok itu, aku duduk di depan bangunan yang setengah roboh. Bulan menggantung pucat di langit. Beberapa santri mulai diam-diam berkemas, takut pondok akan benar-benar ambruk. Tapi aku tetap di situ, menatap reruntuhan itu dengan tenang. Aku tahu, dari sinilah semuanya akan berubah. Suara itu tidak lagi hanya datang dari batu, tapi dari hati kami semua. Dari setiap santri yang mulai sadar bahwa iman bukanlah patuh tanpa akal, bukan takut tanpa nurani. Dan untuk pertama kalinya, aku berdoa dengan suara keras. Ya Allah, jika kebenaran ini harus menghancurkan semuanya, biarlah. Asal kau tahu, aku tidak akan menutupinya lagi. Di kejauhan, kilat menyambar. Tanah bergetar. Dan di tengah suara angin yang menderu, aku mendengar suara itu sekali lagi, lembut, nyaris seperti bisikan. Sekarang, biarkan mereka mendengar. Lalu, kerak. Dinding itu runtuh sepenuhnya. Asap debu menutupi langit. Santri-santri menjerit, ustaz-ustaz berlari keluar. Dan di bawah reruntuhan itu, di antara batu dan debu, terdengar gema yang tak pernah bisa dilupakan siapapun malam itu. Yang kalian bangun dari dusta, telah tumbang oleh kebenaran. Pagi itu, pondok pesantren Al-Khozini terasa asing. Suara ngaji yang biasanya menggema dari musyala lenyap. Hanya ada bisikan pelan, langkah ragu, dan tatapan-tatapan yang penuh tanda tanya. Reruntuhan bangunan masih belum dibersihkan. Debu menempel di daun, di sandal-sandal santri, dan di hati kami yang masih berat. Tidak ada yang berani bicara keras. Semua menunggu, entah keputusan, entah hukuman. Di tengah lapangan, Ustaz Fahri berdiri dengan wajah tegang. Di sampingnya ada beberapa ustaz lain dan seorang pria berjas hitam, katanya dari Yayasan Pusat. Santri Ainur Rofik, panggil Ustaz Fahri dengan suara yang berat, maju ke depan. Langkahku terasa panjang, meski jaraknya hanya beberapa meter. Setiap mata menatapku, ada yang takut, ada yang kagum, ada juga yang berharap aku diam saja agar semuanya selesai. Tapi aku tahu, diam justru membuat luka ini makin dalam. Ustaz Fahri menatap tajam. Kau tahu akibat dari tindakanmu, katanya pelan, tapi nadanya menusuk. Aku tidak menjawab. Ia mendekat, suaranya meninggi. Karena ulahmu, pondok ini rusak. Nama baik kami tercemar. Kau memprovokasi santri lain dengan omong kosong tentang suara batu dan fitnah. Aku menatap reruntuhan di belakangnya. Bukan saya yang merusak, Ustaz. Bangunan itu runtuh karena ketidakjujuran. Beberapa ustaz terdiam. Pria berjas hitam melirik ke arah Fahri, seperti meminta agar ia menahan diri. Tapi amarah sudah menutup akalnya. Jujur, serunya. Jujur tidak akan mengganti biaya bangunan ini, tidak akan membayar semen, tidak akan membeli bata. Yang kami lakukan semua demi pondok ini, demi ilmu. Aku menarik napas panjang. Ilmu yang tidak menegakkan kebenaran, bukan ilmu, Ustaz. Itu hanya tameng untuk keserakahan. Suara riuh kecil terdengar dari barisan santri. Beberapa menunduk, tapi banyak yang menatap ke arahku, kali ini dengan mata yang menyala, bukan lagi takut. Sore hari, aku dikurung di kamar kecil di belakang dapur. Pintu dikunci dari luar. Tidak ada makanan, hanya secangkir air. Di luar, aku mendengar langkah-langkah mondar-mandir dan bisikan nama-nama santri lain. Mereka memanggil Fikri, memanggil Hasan, memanggil siapapun yang diduga ikut menyebarkan fitnah. Aku duduk bersandar ke dinding, kepala menunduk. Suara itu, suara dari batu, entah kenapa tidak terdengar malam ini. Hanya kesunyian yang menemani. Tapi di tengah diam itu, aku mendengar langkah ringan di luar pintu. Suara kecil berbisik, Kak Ainur. Itu Fikri. Kami semua sudah sepakat.
besok kami tidak akan kerja lagi. Aku tercekat. Fikri, jangan. Kalian bisa diusir. Tapi suaranya mantap, meski pelan. Kalau kami diusir karena jujur, berarti pondok ini sudah bukan tempat untuk menuntut ilmu. Kami tidak akan membangun lagi, Kak. Biarlah runtuh, biarlah kebenaran yang bicara. Aku menunduk. Ada sesuatu yang panas di ujung mataku. Mereka tidak berteriak. Mereka tidak melempar batu. Tapi malam itu, mereka sedang melakukan pemberontakan terbesar, dengan diam. Keesokan harinya, suasana pondok benar-benar hening. Ustaz Fahri berkeliling membawa tongkat kayu, memeriksa setiap area kerja. Namun tidak satupun santri yang datang ke proyek pembangunan. Tak ada suara adukan semen. Tak ada ember. Tak ada tawa palsu yang biasa dipaksakan di bawah terik matahari. Di halaman belakang, para santri duduk berbaris sambil membaca Al-Quran. Tanpa instruksi, tanpa aba-aba. Mereka tidak bicara, tapi diam mereka menampar keras, lebih keras dari teriakan manapun. Beberapa ustaz kebingungan. Apa yang terjadi? Kenapa semua berhenti? Katanya mereka mogok kerja, jawab seorang pengawas. Mereka bilang, mereka mau ibadah, bukan dijadikan pekerja. Ustaz Fahri berusaha membentak, tapi suaranya tenggelam di antara lantunan ayat suci yang dibaca para santri. Getaran bacaan itu merambat ke seluruh pondok, membuat udara bergetar lembut, tapi tajam, penuh perlawanan suci. Siang menjelang sore, aku akhirnya dibebaskan dari kamar. Begitu pintu terbuka, aku melihat puluhan pasang mata santri menatapku. Mereka tidak bersorak, tidak menepuk tangan. Mereka hanya menunduk hormat, memberi ruang agar aku lewat di antara mereka. Fikri berbisik di telingaku, kami sudah pilih jalan ini, Kak. Aku hanya menatapnya, lalu menatap reruntuhan di kejauhan. Untuk pertama kalinya, aku merasa pondok ini bukan lagi penjara, tapi medan ujian iman yang sesungguhnya. Sore itu, perwakilan yayasan datang lagi. Pria berjas hitam yang kemarin tampak ragu kini berbicara dengan suara tenang namun tegas. Kami telah melihat sendiri kondisi bangunan ini. Banyak pelanggaran. Bahan bangunan dicurangi. Dana donasi tidak sesuai laporan. Ruang rapat mendadak riuh. Wajah Ustaz Fahri pucat, tangannya gemetar. Apa maksud Anda? Itu fitnah. Pria itu mengeluarkan beberapa lembar foto, retakan, semen oplosan, dan nota palsu. Semuanya ditemukan oleh para santri yang bekerja. Termasuk Ainur Rofiq. Ia mungkin masih muda, tapi ia lebih jujur dari sebagian orang dewasa di sini. Suasana membeku. Ustaz Fahri menunduk, suaranya nyaris tak terdengar. Jadi, selama ini mereka benar. Aku berdiri pelan, menatapnya. Batu itu sudah bicara, Ustaz. Tapi selama kita menutup telinga, suara Allah pun terdengar seperti bisikan. Malam itu, pondok sunyi. Tidak ada lagi suara marah. Tidak ada kerja paksa. Hanya suara lembut santri membaca doa, kali ini dengan hati yang benar-benar tenang. Aku duduk di depan reruntuhan bangunan, memegang sebongkah batu kecil yang tersisa. Kupeluk batu itu di dada, lalu berbisik. Terima kasih, karena sudah berbicara, meski kami semua dulu tuli. Dan entah dari mana, angin berhembus lembut, membawa suara samar yang hanya bisa kudengar sendiri. Bukan aku yang bicara, Ainur, tapi nuranimu yang akhirnya bangun. Aku tersenyum kecil. Langit malam terasa lapang. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas, meski tanpa suara, tanpa senjata, tanpa kemenangan besar. Pemberontakan kami telah selesai. Bukan dengan darah, tapi dengan kejujuran yang akhirnya bersuara. Langit Sidoarjo pagi itu kelabu. Awan menggantung berat, seperti sedang menahan air mata yang tak lama lagi akan tumpah. Pondok Al-Khozini tampak berbeda, tak lagi riuh dengan suara proyek, tak ada lagi debu semen yang berterbangan, hanya aroma tanah basah dan sisa reruntuhan bangunan yang menunggu disentuh waktu. Aku berdiri di tepi lapangan, memandangi batu-batu yang dulu kupikul dengan tangan penuh luka. Kini batu-batu itu diam, tapi dalam diamnya, ada kedamaian yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Dari kejauhan, Fikri datang sambil membawa payung bambu kecil. Hujan sebentar lagi turun, katanya.
Aku tersenyum tipis. Biar saja. Mungkin pondok ini memang butuh dibasuh. Ia ikut menatap ke arah bangunan yang tinggal separuh berdiri itu. Apakah nanti pondok ini akan dibangun lagi, Kak? Pertanyaan itu membuat dadaku terasa sesak. Aku menatap ke langit yang mulai menitikkan air, lalu berkata pelan. Entahlah, Fikri. Tapi kalaupun dibangun lagi, semoga bukan di atas dusta. Rintik pertama turun. Pelan. Dingin. Menetes di atas batu-batu yang masih berdebu, menimbulkan suara kecil seperti bisikan, tik, tik, tik. Hujan itu menyapu sisa abu semen, menghapus jejak kaki kami yang dulu berbaris tanpa arah. Santri-santri berdiri di teras, sebagian menatap langit, sebagian menunduk, seolah hujan ini membawa arti yang mereka pahami tanpa perlu kata. Beberapa ustaz yang dulu diam kini ikut membantu membersihkan area reruntuhan. Tanpa perintah, tanpa tekanan. Aku memperhatikan mereka satu persatu. Tak ada lagi wajah yang menegang. Tak ada lagi suara bentakan. Yang tersisa hanya rasa lelah, tapi juga lega. Seolah pondok ini akhirnya bernapas lagi setelah sekian lama dicekik oleh kebohongan. Menjelang sore, aku masuk ke aula. Dindingnya masih retak di beberapa bagian, tapi di sana kini tergantung papan baru bertuliskan, pondok adalah rumah, bukan ladang. Tulisan itu dibuat oleh para santri sendiri, dengan cat bekas yang kami temukan di gudang. Di pojok aula, kulihat Ustaz Fahri duduk sendirian. Wajahnya tak lagi sekeras dulu. Rambutnya mulai beruban di tepi, dan sorot matanya kini jauh lebih redup. Aku ragu, tapi akhirnya melangkah mendekat. Ustaz, panggilku perlahan. Ia menoleh. Hening sejenak. Sudah lama saya tidak dipanggil begitu tanpa nada marah, katanya, setengah tersenyum getir. Aku duduk di depannya. Hujan di luar mulai deras, menimbulkan irama lembut di atap seng yang bolong. Untuk sesaat, kami hanya diam, mendengarkan suara hujan menenangkan hati yang dulu penuh bara. Waktu bangunan itu runtuh, katanya pelan, saya kira Allah sedang menghukum saya. Aku menatapnya, menunggu ia melanjutkan. Tapi ternyata, mungkin itu bukan hukuman. Mungkin itu caranya menegur saya agar berhenti membangun tembok, dan mulai membangun hati. Kata-kata itu menancap dalam. Aku menunduk, menahan haru yang tiba-tiba menyeruak. Ustaz, saya tidak pernah berniat melawan. Ia menggeleng pelan. Tidak, Ainur. Kau tidak melawan. Kau hanya mengingatkan saya bahwa saya sudah terlalu jauh dari niat awal. Hujan semakin deras. Tetesannya menetes dari atap ke lantai, membentuk genangan kecil di antara kami. Ustaz Fahri menatap genangan itu lama, lalu berucap lirih. Lihat, air ini datang dari langit. Bersih. Tapi ketika jatuh, ia membawa kotoran dari tanah. Begitu juga niat manusia. Bersih di awal, tapi bisa keruh di perjalanan. Terima kasih karena kau membantu saya melihat keruhnya air ini. Aku tak sanggup berkata apa-apa. Di antara derasnya hujan, suaranya seakan menjadi doa yang terjawab. Beberapa hari kemudian, kabar tentang Pondok Al-Khozini mulai tersebar. Bukan kabar buruk, tapi kabar perubahan. Yayasan Pusat memutuskan untuk membantu renovasi ulang dengan pengawasan langsung, memastikan semua santri mendapat hak belajar yang layak. Para donatur baru datang, bukan karena janji pahala, tapi karena kisah kejujuran yang menyentuh hati. Dan di antara mereka, nama Ainur Rofiq mulai dikenal, bukan sebagai pembangkang, tapi sebagai saksi kebenaran yang lahir dari ketulusan. Suatu sore, aku berjalan lagi ke area bangunan yang dulu runtuh. Batu-batu yang tersisa kini ditata rapi, sebagian dijadikan taman kecil dengan rumput hijau di antaranya. Fikri menanam bunga melati di sana. Katanya, bunga itu melambangkan kesucian hati. Aku berlutut, menyentuh salah satu batu besar yang dulu retak parah. Kini batu itu disandarkan di bawah pohon, tak lagi jadi bahan bangunan, tapi jadi penanda, pengingat. Hujan sudah berhenti, ucap Fikri dari belakangku. Aku mengangguk pelan. Tapi batunya masih basah. Ia tersenyum, biarlah. Hujan memang harus jatuh di atas batu, agar batu tahu bagaimana rasanya lembut. Aku memandangnya lama. Kata-kata sederhana itu membuat dadaku hangat. Mungkin memang begitulah hidup.
Kadang kita harus dihantam keras, agar bisa belajar tentang kelembutan. Menjelang maghrib, suara azan berkumandang. Langit berwarna jingga, dan di antara sinar lembut itu, air hujan yang tersisa berkilau di atas batu-batu yang basah. Aku menatapnya, lalu berbisik pelan, "Terima kasih, Allah, karena Engkau turunkan hujan ini bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyucikan." Dan di saat itulah, aku merasa suara dari dalam batu itu kembali hadir. Bukan seperti dulu, tapi jauh lebih tenang. "Kini kau mengerti, Ainur, bahkan batu pun bisa luluh jika dibasuh oleh keikhlasan." Aku tersenyum. Hujan mungkin berhenti, tapi hatiku masih mengalir. Dan dari atas batu yang kini tenang, aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Namun setidaknya, kami sudah belajar bagaimana cara berjalan tanpa menindas, dan bagaimana membangun tanpa merusak. Hari itu, halaman pesantren yang biasanya riuh oleh suara santri mendadak sunyi. Angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. Di tengah keheningan itu, aku, Ainur Rafiq, duduk di depan meja kayu sederhana di ruang tamu pesantren. Di hadapanku, ada beberapa orang yang datang dari luar. Mereka memperkenalkan diri sebagai tim pemeriksa dari kabupaten. Salah satunya berkata dengan suara pelan, "Kami hanya ingin mendengar cerita yang sebenarnya." Untuk pertama kalinya, aku merasa kata kebenaran begitu berat. Bukan karena aku tidak ingin mengatakannya, tapi karena setiap kata yang akan keluar dariku berarti membuka luka yang selama ini kami sembunyikan. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Jemariku gemetar ketika ku genggam gelas berisi teh manis yang sudah dingin. Lalu, aku mulai berbicara. Perlahan. Jujur, tanpa topeng. Aku menceritakan semuanya dari awal, tentang bagaimana kami, para santri, datang dengan niat menuntut ilmu dan mendekat pada Allah. Kami percaya bahwa setiap langkah di pesantren adalah ibadah. Tapi entah sejak kapan, ibadah itu berubah bentuk menjadi kerja. Kerja yang tak pernah selesai, kerja yang kadang membuat kami lupa mengaji, lupa makan, bahkan lupa siapa kami sebenarnya. Kami diminta membantu pembangunan gedung baru. Katanya, ini amal jariah. Tapi lama-kelamaan, kami sadar, amal yang kami lakukan lebih banyak menguntungkan mereka yang memegang kuasa. Kami bekerja dari pagi hingga malam, di bawah panas matahari dan debu semen, tanpa alat pelindung, tanpa imbalan selain kata, pahala. Aku bercerita tentang teman-temanku, tentang Fauzan yang jatuh pingsan saat mengangkat batu, tentang Hamzah yang tangannya luka terkena besi tapi tetap disuruh bekerja, dan tentang kami semua yang hanya bisa diam karena takut dianggap melawan ustaz. "Kalau kamu tidak kuat, berarti imanmu lemah," begitu kata mereka. Tapi bukankah iman juga butuh dijaga dengan kasih sayang, bukan paksaan? Aku terdiam sejenak. Salah satu dari mereka, seorang perempuan berhijab abu-abu, memandangku dengan mata yang lembut tapi penuh tanya. "Lalu, kenapa kamu mau tetap di sana selama itu, Rafiq?" Pertanyaan itu menghantam dadaku seperti palu. Aku ingin menjawab bahwa aku takut, tapi sebenarnya bukan itu alasan utamanya. Aku tetap bertahan karena masih ada harapan. Aku percaya, masih ada kebaikan di balik tembok itu. Aku ingin melihat pesantren yang dulu, tempat yang hangat dan menenangkan, bukan yang penuh ketakutan dan perintah. Namun, semakin lama aku bertahan, semakin aku sadar, tembok yang kami bangun bukan hanya memenjarakan tubuh kami, tapi juga hati kami. Kami sedang membangun benteng untuk keserakahan orang lain. Aku juga menceritakan tentang malam ketika kami mendengar suara dari dalam batu. Suara itu, entah hayalan atau wahyu, membuatku sadar bahwa yang retak bukan hanya bangunan, tapi juga nurani manusia. Sejak malam itu, aku tahu, diam berarti ikut berdosa. Dan malam itulah awal dari semuanya, dari keberanianku untuk berbicara, meski dengan suara gemetar. "Jadi, kamu ingin kami tahu bahwa ini bukan sekadar pembangunan gedung?" tanya salah satu dari mereka. Aku mengangguk pelan. "Ya, ini pembangunan yang menelan keyakinan kami. Kami disuruh membangun rumah Tuhan, tapi caranya jauh dari nilai Tuhan." Ruang itu kembali hening. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Aku menunduk, air mata mulai menetes tanpa bisa kutahan. "Maafkan aku,"
bisikku, entah pada siapa. Mungkin pada teman-temanku yang tak berani bicara. Mungkin pada diriku sendiri yang terlalu lama diam. Beberapa hari setelah kesaksian itu, pesantren Al-Khozini berubah. Sebagian guru dipindah, proyek pembangunan dihentikan, dan para santri dikembalikan pada kegiatan belajar yang sebenarnya. Tapi di dalam hati, aku tahu, yang rusak bukan hanya gedung, tapi juga kepercayaan. Aku sering duduk di halaman belakang, menatap tembok yang dulu kami bangun bersama. Retaknya kini dibiarkan, seolah menjadi tanda bahwa tidak ada bangunan yang bisa berdiri di atas ketidakadilan. Kadang aku masih mendengar suara itu, suara dari dalam batu, berbisik di antara tiupan angin sore. Jangan biarkan keserakahan kembali menyaru sebagai amal. Dan aku tahu, mulai hari itu, tugasku bukan lagi mengangkat batu, tapi menjaga agar kebenaran tidak terkubur di bawahnya. Kesaksian ini bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengingatkan bahwa di balik dinding pesantren, ada jiwa-jiwa muda yang ingin belajar tentang kebaikan, bukan dijadikan alat untuk menutupi keburukan. Bahwa agama bukan alasan untuk menindas, dan keikhlasan tidak bisa dipaksa. Aku, Ainur Rafiq, santri biasa yang pernah percaya bahwa diam adalah bentuk sabar. Kini aku tahu, kadang, berbicara adalah bentuk doa yang paling jujur.